Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mempersoalkan Umur Rohani. Saudara, jarang sekali sebagai orang Kristen kita mempersoalkan umur rohani kita. Apakah semakin bertambahnya umur rohani kita, semakin bertambah pula kecintaan kita kepada Tuhan, semakin bertambah pula kesucian kita? Sedikit sekali orang Kristen yang mempersoalkan. Padahal itu harus dipersoalkan, apalagi menyangkut kesucian hidup, saudara. Yang namanya kesucian sesuai standar Allah itu tidak instan, maka harus dibangun sejak muda. Mungkin saudara sudah melakukan dan sekarang saudara sudah cukup umur, tapi saudara merasa masih sering gagal. Enggak apa-apa, itu tetap bisa diperbaiki, bisa diriset dan diformat kembali. Bisa, saudara. Pemazmur berkata, terhadap orang yang berlaku suci, Allah berlaku suci. Mazmur 18 ayat 26. Juga kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita. Itu benar, saudara. Tetapi memang banyak orang Kristen yang tidak setuju, karena ada ayat yang berkata, pada waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita, apalagi sekarang. Roma 5 ayat 8-9. Padahal harusnya kan dilihat konteksnya. Kalau kita baca seluruh ayat, yang dimaksud kata sekarang itu kalau kita hidup dalam kebenarannya. Begitu, saudara. Nah, kalau kita tidak hidup benar, ya tentu itu tidak berlaku. Sekarang coba amati. Anak yang berumur 2 tahun pasti belum bisa mengasihi orang tuanya, tetapi orang tua tetap mengasihi dia. Sesudah 4-5 tahun, kadang juga belum bisa, tetapi perhatikan, orang tua tetap mengasihi dia. Memasuki usia remaja, malah bukan main nakalnya. Biasanya kan begitu. Bahkan orang tua sering dibuat kewalahan dan dibuat pusing, tapi mereka tetap saja mengasihi anaknya. Ada juga yang tertangkap kasus narkoba dan ditahan polisi. Orang tua bisa loh rela membayar polisi demi perkaranya bisa diubah. Memang harus diakui tidak semua polisi berbuat begitu, tetapi bisa berbuat begitu. Dimanapun selalu ada orang tua yang membela anaknya. Itulah orang tua, selalu sayang anak. Tetapi bisa beda kalau yang terkena kasus narkoba anaknya yang sudah berumur 45 tahun. Belum tentu tindakan orang tua akan sama. Bisa jadi malah dibiarkan. Maka jangan mudah berkata, walaupun kita tidak mengasihi Allah, Allah tetap mengasihi kita. Saudara, mengerti suatu kebenaran itu harus utuh, harus lengkap. Ada loh orang tua yang sengaja membiarkan anaknya yang menggunakan narkoba masuk penjara. Tujuannya supaya anak itu dapat pelajaran dan bisa bertobat. Memang setelah keluar dari penjara bisa orang tua menolong. Tetapi kalau anak itu masih nekat menggunakan, orang tua bisa lebih tegas. Sampai ada yang tidak mau lagi mengakui anaknya, saudara. Itulah sebabnya yang namanya mendidik anak itu harus dimulai sejak sekolah minggu. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun sama. Semakin tua umur kita,
kita harus makin cinta Tuhan. Jadi seimbang dengan umur rohani kita. Cinta kita kepada Tuhan ketika kita remaja harus berbeda dengan cinta kita sekarang ini, di mana kita sudah memasuki usia 40 atau 50 tahun atau bahkan lebih. Sekarang cinta kita kepada Tuhan harus makin dalam. Apalagi kalau kita sudah memasuki lansia, maka kita harus sudah menanggalkan semua hal yang mengikat hati kita. Saudara, tidak ada cara lain untuk semakin mencintai Tuhan kecuali meningkatkan kekudusan dan kesucian hidup. Terkait akan hal itu, dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan, "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci." Itulah kita, saudara, harus jadi perawan suci. Jangan mudah berkata Tuhan mengasihi kita walaupun kita tidak mengasihi Dia. Itu kapan dulu? Kalau usia rohani kita masih kanak-kanak, oke, bisalah. Tapi kalau usia rohani kita sudah dewasa, tentu tidak bisa begitu. Saudara, keselamatan itu karena anugerah. Kalimat itu betul, saya setuju. Tetapi bukan berarti kita sudah ditentukan selamat. Bukan begitu pemahamannya. Bukan berarti sekali selamat tetap selamat. Kalau itu pemahaman yang salah, saudara. Jadi kalau dikatakan kita harus menjadi perawan suci, itu bukan dalam pengertian umum, yaitu tidak pernah melakukan hubungan seks. Bukan itu pengertiannya. Tetapi maksudnya tidak terikat dengan percintaan dunia. Saudara, tanpa menjadi perawan suci, kita tidak akan menjadi mempelai di kekekalan nanti. Tidak akan. Rasul Paulus berkata, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus." 2 Korintus 11 ayat 3. Pertanyaannya, siapa yang disesatkan? Ya kita, orang Kristen. Siapa yang menyesatkan? Iblis lah. Bukan Tuhan yang menyesatkan. Lalu disesatkan melalui apa? Melalui pemahaman atau pemikiran yang salah. Iblis selalu berbisik, engkau ditentukan selamat. Bagaimanapun, sampai akhir nanti, engkau tetap selamat. Itu anugerah dan tidak bisa engkau tolak. Sedangkan dia ditentukan tidak selamat sampai kapanpun, walaupun berusaha, dia tidak akan selamat. Semua itu perkataan iblis. Nah, sayangnya sebagian besar orang Kristen menerima prinsip itu. Lagi pula pendiriannya kuat, saudara. Kita dulu juga berpikir begitu. Sekali selamat, tetap selamat. Tapi tunggu dulu, selamat itu apa? Selamat adalah proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula, menjadi kembali segambar dan serupa dengan Dia. Nah, coba renungkan. Di sini Allah itu aktif, maka manusia juga harus aktif. Itu berarti ketika kita tidak merespon, itu sama artinya kita menolak yang namanya keselamatan, dan kita tidak bisa dikatakan percaya. Nggak bisa, saudara. Kalau ada orang Kristen yang masih punya pandangan seperti itu,
kita tidak bisa memaksa mereka. Dan jangan paksa mereka. Tetap kita anggap mereka saudara, tidak masalah. Kita boleh beda teologi, beda doktrin, tetapi kita masih saudara dalam Tuhan. Bukan berarti lalu orang yang doktrinnya demikian masuk neraka. Bukan seperti itu. Hanya saja doktrin seseorang itu menentukan tingkat kesucian, tingkat kesalehan, dan tingkat kedewasaan. Itu sama artinya menentukan tingkat atau umur kerohaniannya. Maka ini tidak perlu diperdebatkan. Yang penting nanti di kekekalan buahnya masing-masing baru akan terlihat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita terus persoalkan umur rohani kita supaya kita terus bertumbuh semakin dewasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.